Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusmir ya. Seperti biasa kita akan membawakan sejumlah berita yang hari ini mungkin menjadi bukan mungkin ya, tapi sudah Memang banyak dibaca, menarik perhatian pembaca karena ini berita pertama ini cukup lucu. Pertama menurut saya ya lucu. Terus Lucu kemudian memang. dia nekat dan berani dan tangguh. Agak nekat. Iya, mungkin langsung saja Bang, ini ada apa? Ini beredar di TikTok ya. TikTok dengan nama akunnya pun mantap ini. Idaman Mamamu 002. Jadi pemilik akun ini memaki-maki, ya kan, memaki-maki dengan namanya memaki ya, tentu saja kata-katanya agak kasar ya. Ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nah, tapi dia dengan mengambil ininya Ray, mengambil satu potongan cuplikan ketika Ibu Mega Ibu Ketum berpidato PDI yang pidato soal selfie itu mungkin ya. Selfie dan ini ya waktu ulang tahun. Oh iya, video ya, ulang betul. tahun PDI Perjuangan yang ke 50 kemarin. Jadi ada salah satunya kalau nggak karena PDI nggak ada apa-apanya gitu. Iya, Ini iya, kayaknya betul. menyinggung Pak Jokowi nih Iya. Presiden ya. Presiden. Nah, baru si pemilik akun ini si Idaman Mamamu 002 Dia pemberani dan tangguh pemberani ini dan ya. tangguh ini bilang, wah kau juga kalau nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya kata. Iya, memang ini cukup Iya, cuma kata-katanya itu ada di dalam beberapa poin itu sangat kasar ya. Memang kata-kata yang tidak layak untuk diperdengarkan. Dan oleh karena itu si pemilik ini dilaporkan. Kenapa laporannya di Medan? Karena menurut pihak PDI Perjuangan di biodatanya itu kelihatan bahwa dia berdomisili di Medan, makanya dilaporkan ke Polda Sumut. Tadi sore itu pihak PDI Perjuangan Sumut melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Sumut. Ini ada videonya, kita lihat dulu. Oke. PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Minimal ngaco. Kau kalau tanpa bapakmu bisa jadi apa? Kau cuma jadi mak-mak biasa, penerima BLT, sering ngantri bansos, sering utangan di Kedai, disuruh goreng ikan malah ngerebus. Walah, banyak aja cakap. Pengen heran tapi banteng. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturan mainnya. Agendanya mau melapor pelaku membuat konten menghina Ibu Megawati. Oke. Ya, kawan-kawan turun Medan. Jadi saat ini pihak dari DPC PDIP Medan sedang melapor akun TikTok yang diduga telah menghina Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri dengan kata-kata yang nggak pantas, karena memang di dalam narasi pria dengan nama akun TikTok Idaman Mamamu 022 itu memaki Megawati dengan kata-kata kotor juga. Itu sebenarnya menyangkut soal pernyataan Megawati beberapa waktu lalu yang menyebutkan kalau seandainya Presiden Joko Widodo itu tanpa partai PDIP gitu. Jadi akun ini merespon pernyataan tersebut yang menyebut bahwa Megawati pun jika tanpa ayahnya Soekarno akan seperti emak-emak pada umumnya, terutama
yang berada di ekonomi ke bawah. Nah itu tadi ya, jadi memang cukup berani lah ya, kalau dibilang mengkritik ada juga unsur Ada juga unsur kritiknya. Tapi ada kalimat yang kotor gitu. Itu kayaknya salahnya Mungkin di situ. Kalau yang lain-lain kan membandingkan itu kan nggak apa-apa. Kalau menurutku ya Saya itu kritik ya kan. kritik. Loh, ibu juga kalau nggak ada bapaknya kan siapa? Kayak ibu gitu rumah lah. tangga biasa kan. Ya kalau Yang kalau ngantri BBM yang gitu. mengantri BBM, yang goreng ikan akhirnya jadi direbus katanya gitu. kan. Itu kan satu sarkasme. Betul. Istilahnya sarkasme kalau yang seperti itu ya, kritik sarkasme. Tapi sayangnya ada kata yang sedikit kasar gitu Iya, ya, yang iya, di depan dan di belakang ya. meskipun di dalam KBBI itu ada Ada, itu dijelaskan. Lemanya jelas Iya. itu. Kalau ketik aja itu, ketik. Ada tapi penjelasannya. secara Percakapan bersosial sehari-hari bermasyarakat itu kasar. gitu. Tiga kali dibilangnya, Wak. Iya. Di depan sekali, di belakang 2 kali. Habis itu tepuk tangan dia. Yeay. Kita langsung terhubung dengan Bung Freddy nih, Bang. Iya. Ada Freddy, Iya. kader juga kayaknya. Kader ini, ya. kader. Kader Tribun, Bang. Kader Tribun. Selamat sore Bang Arai. Selamat sore, Bung Freddy. Ya, selamat sore Bang. Iya, Ya. ini tadi yang melapor dari DPC PDI Perjuangan Kota Medan begitu ya. Kira-kira Iya Bang. tadi sudah dilaporkan atau masih sebatas apa namanya ya? istilahnya itu? Hanya ini aja, hanya sharing gitu. Sharing. Iya. Ya Bang, jadi memang tadi perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Medan itu mendatangi Polda Sumut sekitar pukul 16.24 tadi, dan sampai hari ini, sampai jam saat ini mereka masih berada di dalam dan masih membuat laporan Bang. Jadi sampai saat ini sudah hampir 1 jam mereka masih berada di gedung SPKT Polda Sumut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok itu karena dianggap menghina Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Bang. Jadi masih berlangsung saat ini. Pemilik akun itu memang ini ya, Freddy, memang orang Medan atau orang Sumatera Utara begitu? Ya, jadi menurut dari DPC PDI Medan sendiri emang itu katanya warga Medan, Bang. Jadi setelah ditelusuri oleh mereka, anak itu merupakan warga Medan dan mahasiswa salah satu universitas swasta yang ada di Kota Medan juga, Bang. Makanya mereka berarti melaporkannya ke berarti identitasnya secara lebih detail sudah diketahui ya? Ya, sepertinya begitu, Bang. Dikatakannya begitu, warga Medan dan kuliah di Medan juga katanya. Ini menyangkut ini, kira-kira laporannya soal apa gitu? Soal UU ITE kah atau penghinaan atau pencemaran apa nama gitu, baik Bang? atau apa? Fred? Nah, informasi yang kita dapat itu Undang-Undang ITE, Bang, yang akan dilaporkan. Tapi ini masih menunggu apakah memenuhi unsur atau tidak jika dilaporkan Undang-Undang ITE nantinya, Bang. Apakah bisa dilaporkan UU ITE kira-kira dalam RKUHP? UU ITE ini gimana kemarin ya? Saya agak lupa juga soal UU ITE ini. Nanti mungkin. Iya, Bang. Iya, Bang. Ini masih nunggu, Bang. Seperti apa nanti laporannya. Iya. Mengenai Karena tadi masalah apa. tengok agak serius dan agak sibuk kayaknya tadi beberapa kader kan sambil Ya, nelpon, sambil nelpon, gitu. ya Ya kan? lu gitu kan. Mungkin ada telepon dari DPP mungkin dari atau Ibu Mega mungkin. iya tadi. Dari Pak Hasto. Mungkin nanti bisa ditanyakan, Fred. Oh, ini suasananya ya? Iya. Iya, ini suasananya, ini Satgas Astra Buana juga tadi berada di lokasi juga, Bang. Itu orang PDI ya? Iya. Aku kira Iya. tadi Kopassus. kira Kopassus tadi Bang. bukan. Baretnya memang merah. Baretnya sama. Iya, barat merah. Tapi baju macam brimob memang. Iya, betul. Iya. Oh, iya, Baik, iya. Fred. Fred, ini tadi apakah sempat ditanyakan pelaporan mereka ke Polda, apakah atas inisiatif sendiri dari pihak DPC ya kalau Medan ya? Iya, DPC PDI Perjuangan Medan, atau memang ada katakanlah semacam perintah dari DPP? Karena menyangkut Ibu Mega ya. Gimana, Fred? Ya, jadi memang tadi penjelasan dari tim hukum DPC PDI Medan
memang mereka baru mengetahui itu tadi malam Bang, ada video itu, kemudian di-share lah ke Ketua DPC PDIP Medan, kemudian itu disebut diperintahkan untuk membuat laporan ke Polda Sumut, makanya mereka hari ini melaporkan gitu. Jadi atas informasinya, instruksi dari Ketua DPC PDI Medan Bang, untuk melaporkan akun TikTok tersebut. Setelah ditelusuri itu kan, ternyata warga Medan, makanya langsung disuruh buat laporan dan sore ini mereka membuat laporan. Oke. Ya. Baik, Oke, Freddy, terima kasih atas laporannya. Mungkin nanti bisa ditunggu ya apa hasil daripada pelaporannya dan juga Dan apa apa namanya, kira-kira ada- keinginan dari Iya. pengurus DPC lah, apakah minta ditangkap atau gimana? Ini kan mengingat ini kan mahasiswa ya, atau gimana nanti apa? karena bisa jadi apa juga nih kan presiden buruk juga jadi. Iya. Ya mungkin itu aja Fred. Barangkali itu di belakang ada mobil inapis, kayaknya ada yang tewas atau terbakar kayaknya, sehingga mobil inapis keluar dari tempatnya gitu kan. Itu saja. Terima kasih Freddy. Selamat sore, selamat Iya. bertugas kembali. Terima kasih Bang Ara. Iya. Ya. Nah itu ya tadi dari Iya. Freddy masih menunggu lah ya. Soalnya kalau salah langkah sekarang ini agak payah ya. Iya betul. Terutama pada partai-partai kan. Partai iya, nanti Wah. kalau apa dianggap gini aja gitu ya. Jadi Gini aja baper gitulah ya, gitu, misalnya gitu. walaupun misalnya ini misal, ya, misal, Bang. misal, Kita misal. harus menegaskan, kalau nggak Iya. nanti kita dilaporkan juga. Ya kan Gitu. kalau terlalu apa ya reaktif istilahnya. Reaktif. Mungkin saja bisa ada pandangan seperti ini dari masyarakat Iya kan. mungkin kan gitu. Gitu aja reaktif gitu kan gitu. ya. Ini kan ini udah dekat-dekat pemilu nih kan. Udah 2023 setahun lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua kita lanjut nih, ada apa? Ya, Bang? kita ke Medan, masih dari Medan ini terkait dengan maling nih, maling kereta. Maling motor. Maling Iya, ya. nah, kalau di Medan kereta namanya. Iya. Dan ini sudah berulang dan kayaknya semakin nekat. Nekat atau canggih atau bagaimana, karena ini peristiwanya di kawasan Jalan Gereja, Gang Pendidikan, Kecamatan Medan Amplas. Oh. Ini sebenarnya satu unit saja, cuma sepeda motornya ini sudah dikunci ganda istilahnya. Oh, tapi Sudah. berhasil juga. Ya, sudah dikunci stang, sudah digembok, Kunci cakram lagi ya kan? kunci cakram digembok, kemudian kayak dirantai-rantai gitu, hilang juga. Hilang. Wah, Gimana caranya nih? dahsyat ini ya. Nah, Ini luar biasa. ini. pemilik sepeda motor juga kayaknya nggak habis pikir. Nah, ketika dilihat CCTV ini katanya diangkat gitu. Oh, bawa mobil lah berarti. Enggak tahu tuh gimana cara ngangkatnya. Tahu-tahu udah jalan aja kereta itu. Wah, luar biasa. Ini ada videonya. Ada tadi. videonya, kita lihat. Tanggal berapa katanya? Hah? Tanggal berapa? Nggak tahu dia. Siang kalau nggak salah kemarin. Siang katanya. Tanggal? Tanggalnya lupa, pokoknya sebelum Natal kemarin. Tanggal 20 pun sebelum Natal ya? Tanggal 23 atau 20 berapa gitu. 23 tau? 24 gitu. Dia nggak, 23 ke atas lah gitu. Kan dia naik? Nanti dua? Iya. Naik ke kamar kami. Didatengin kamar kami. Coba aja di tanggal 23, 24 itu aja. Jamnya? Ini. Jam-jam 3 gitu. Kau tengok cara bawanya. Kau tengok cara bawanya, Bro. Itu stang belum di... Iya, enggak ada pornya itu tuh. Dipepetin Nanti dibonceng nanti. Tengoklah, nanti dibonceng. Itu dibuat apa? Turas kunci stang. Tapi gemboknya? gembok loh sama bang ini. Oh di luar di berarti. Gembok abang ini, ya kan bang? Tengok sendalnya itu, Sendal apa? sendal gunung. Nang gunung. Di luar di PT dibuat Iya. gemboknya. Tengok kalau papasan sama dia sendal gunung, jaketnya kayak Satu orang angkat ban depan, satu lagi mendorong. Sambil pelan-pelan mereka ke sini, lanjut sampai keluar. Dan di luar tadi eksekusi dia. Bentar bang, bisa dijelaskan bang untuk kronologisnya gimana? Logisnya saya baru bangun pagi jam 5 itu Mas mau mandi. Tapi sebelum saya mandi saya ngecek dulu ke bawah oleh kata saya. Pas saya turun kaget kendaraan udah tidak ada, kebuka gerbang sama pintu garasi udah kebuka. Jadi ya, saya naik lagi, saya membangunkan tetangga yang biasanya parkir juga sih. Mas dia tidak pulang, ya udah saya hubungilah yang punya kontrakan, datang juga memastikan bahwasannya kejadian seperti ini. Terus habis itu saya minta tolong diantarin ke Polsek Katumbak.
Tapi karena pagi-pagi buta jam sekitar jam 10 kurang, mungkin polisinya mau hapus, katanya ya udah kita foto aja dulu, terus kita coba lokasi. Tapi sampai siang nggak ada juga info dari Polsek Batu Umbak bahwasannya untuk ngasih lokasi. Jadi saya bertekad sore lagi sama teman saya. Tapi ya kendalanya mungkin di surat BPKB-nya karena di leasing, jadi mereka tidak proses. Mereka minta surat dari leasing dulu, pengantarnya dari Bisulan, biar mereka bisa proses. Jadi akhirnya sebelum saya ke sana saya ngeliat cek CCTV, saya rekam sebagian, ya udah saya setelkan ke media sosial agar bisa orang bisa pada melihat informasinya tersebut. Bang, tahunya bahwasannya ada pencurian bagaimana bang? Tahunnya pencurian, pas saya bangun kendaraan saya udah hilang. Habis itu ya saya membangunkan yang tetangga-tetangga juga. Akhirnya rame ya udah saling mencari informasi lah. Berarti langsung itu bang, tahu ya dari cek CCTV gimana? Kalau CCTV-nya di siang hari kita cek karena kan posisinya CCTV-nya monitornya rusak nih. Kita pakai TV anak kos juga biar bisa menyambungkan ke monitor, biar bisa melihat layarnya. Jadi setelah kita putar, rupanya jam 3 pagi lah pelakunya beraksi. Pelakunya 2 orang, satu di luar, satu ke dalam. Tapi pada saat masuk ke dalam, karena keretanya digembok kunci stang, dia berdua masuk mengangkatnya, cara diangkat ban depan. Terus sampai di luar, mereka melemparkan menghancurkan kunci stang sama gembok. Nah bang, untuk posisi pagar sendiri bagaimana bang? Kalau pagar tertutup, cuma nggak terkunci karena orang banyak keluar masuk, cuma dia isolasi. Nah itu tadi ya keterangannya, ternyata memang diangkat. Ini angkat ban depan. Sakti memang ya para pemain ini lebih apa ya, lebih inovatif sekarang kayaknya ya. Nekat kayaknya udah nekat. Ini biasanya kayak gini orang-orang yang pompis ya. Pompis ini. Udah terlalu apa kali kan? Iya. Udah makanya iya udah terlalu udah digembok, apa ya namanya? Berani iya, dan sakau gitu ya. Kayaknya butuh sekali. Akhirnya lagi gabut. Nggak gabut istilahnya ya. Gabut kan lagi apa ini udah nggak ada duit kemana nih? Pokoknya udahlah maling aja gitu ya kan. Bisa diangkat. Iya, makanya sakti ini orang ini. Ini namanya sudah ikhtiar ya, sudah berusaha ya. Apalagi kalau dipikirkan sudah dikunci gembok, kemudian sudah di double cakram, kemudian dikunci setang. Tetap juga diangkat. Tetap bisa. Mau cemana lagi kan? Makanya nih perlu ada semacam pos kamling lah di lingkungan. Ini kita terhubung dengan reporter kita ya. Ada Pian. Halo Alfiansa. Si halo. Halo Bang. Halo Bang dan juga Bang Agus. Iya. Selamat sore. Kayaknya masker baru semua orang ini. Masker baru orang ini. Bagus masker. Mantap ya. Kayaknya dikasih pejabat kayaknya. Kok masih pakai masker ya? Iya. Masih memang. Masih sebagian. Tapi kan enggak apa-apa. Udah enggak PPKM. Kata Pak Jokowi enggak usah lagi. Iya, Pian. Ini gimana nih Pian soal pencurian sepeda motor ini? Silakan Pian. Ya baik Bang Arai, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya memang aksi pencurian ini terjadi itu di hari Minggu ya Bang, di sekitar pukul 3 dini hari, di mana saat itu memang para penghuni kos ini sedang terlelap tidur dan tidak menyadari ada pencuri masuk ke dalam kosan. Nah dari rekaman CCTV yang kita lihat itu memang pelakunya itu beraksi berjumlah 2 orang. Pada saat itu datang ke kawasan kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Nah, salah satu pelaku memang sempat masuk ke dalam kosan dengan cara membuka pintu gerbang dan memantau situasi di lokasi kosan tersebut. Nah, tak lama rupanya memang ada sepeda motor yang diincar mereka. Dan kemudian awalnya memang satu orang pelaku ini mencoba mengambil sepeda motor tersebut, namun diduga karena adanya kunci ganda begitu, akhirnya dia pun meminta pertolongan dengan rekannya satu lagi, yang kemudian akhirnya mereka ini
membawa sepeda motor itu dengan cara diangkat begitu roda depannya karena keadaan cakramnya itu sudah digembok dan stangnya itu terkunci. Nah, setelah dari situ sepeda motor itu pun langsung dibawa kabur ke luar kosan dengan si pelaku. Nah, tibanya di depan gerbang kos-kosan tersebut, di sana baru dicongkel Bang kunci dari sepeda motor tersebut. Nah, untuk pelaku berarti 3 orang ya Pian ya? Sepertinya ya? Pelakunya 2 orang Bang. 2. Kebetulan menggunakan sepeda motor. Awalnya itu kan satu pelaku itu tidak mampu Bang mengambil sepeda motor ini karena dikunci ganda dan akhirnya dia tuh meminta pertolongan dengan rekannya yang menunggu di sepeda motor. Nah, barulah berdua mereka ini mengambil sepeda motor itu Bang dan membongkarnya di depan gerbang ataupun di jalan kos-kosan tersebut Bang dan akhirnya membawa kabur sepeda motor itu. Nah, untuk korban sendiri mengetahui peristiwa itu di sekitar 2 jam setelah kejadian Bang, sekitar jam 5 ketika dia bangun pagi hendak mandi, namun setelah itu dia sempat melihat bahwa sepeda motornya ini sudah tidak ada Bang. Dia pun kemudian menghubungi para tetangganya ataupun rekan-rekan kosannya di sana dan akhirnya itu menghubungi pemilik kos Bang, begitu Bang. Korban sudah lapor polisi sejauh ini Pian? Ya, memang pada saat itu setelah mengetahui sepeda motornya itu hilang, dia tuh sempat mendatangi Polsek Patumbak Bang. Namun laporan ini sempat ditolak karena BPKB-nya ini masih di leasing begitu Bang. Karena kondisi masih kereta kredit ya? Belum lunas kreditnya. Masih kredit Bang. Rencananya dia tuh ingin mendatangi leasing untuk meminta surat dari leasing dan nantinya akan membuat laporan kembali Bang ke Polsek Patumbak Bang. Oke. Sebelumnya di tempat ini apa sudah pernah terjadi pencurian atau memang ini baru pertama kali terjadi, Prian? Ya, untuk informasinya memang ini baru pertama kali terjadi. Namun maling ini Bang, menurut informasinya itu sudah beberapa hari ini sudah sempat mengincar Bang kosan tersebut Bang. Karena dari rekaman CCTV sudah sempat Bang, beberapa hari lalu pelaku ini pun sempat diduga pelaku ini sempat datang lah Bang ke kosan tersebut untuk memantau situasi lah Bang, sepertinya Bang. Gitu, Bang. Berarti sudah melakukan apa ya? Melakukan monitoring dulu ya, melihat situasi dari mana lari nanti gitu ya kira-kira ya. Tapi sudah ada keterangan polisi Pian soal ini? Ya, untuk keterangan polisi belum ada kita dapati Bang, karena memang si korban ini belum ada membuat laporan resmi begitu Bang kepada pihak kepolisian Bang. Ya, oke Pian. Mungkin itu saja Pian. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ya, itu laporan dari Pian ya. Ternyata korbannya belum melapor. Belum, karena harus ada surat harus dan melengkapi dokumen dengan BPKB. Iya, dokumen. Atau surat keterangan dari leasing. Sementara itu masih kredit. Gitu ya. Itu susahnya. Berapa lama lagi kreditnya? Iya, kayaknya setahun lagi lah itu. Sepeda motornya apa tadi? Matic ya. Oh iya. Model Matic memang laku. Cepat dijual. Kalau dibawa ke perkebunan untuk ngangkat sawit, galas. Untuk galas cepat ya. Cepat. Bongkar, apalagi yang model-model bebek biasa kayak Supra apa gitu. Oh, itu lebih laku lagi. Lebih cepat. Iya, karena kalau Matic ini kan kalau dibawa ke jalan lumpur agak susah, tapi kalau yang ngepot dia ya. Supra Pit gitu kan, bawa along-along kan rap gitu dia. Iya, cepat ya. Cepat. Makanya cepat laku. Jual 3 juta lewat lah. Iya, bawa ke Pondok Senghana. Ya, itu berita kedua ya. Ya. Berita kedua. Berita ketiga ini terkait dengan isu nasional sebenarnya, tapi tadi kedatangan calon ketum PSSI Pak Erick Thohir yang juga sekaligus Menteri BUMN ya. Nah, dia datang ke Langkat untuk hal yang lain sebenarnya, untuk acara-acara enggak tahu. Banyak kali calon Pak Erick nih. Mumpung masih muda lah. Masih muda.
Iya, harus diambil. Semua peluang itu harus cepat kilat disambar. Jangan sampai lewat. Iya, tadi ada ini. Berarti Pak Erik kelangkat ini ya. Kelangkat. Dengan tujuan sedang ada kegiatan UMKM ya. UMKM. Betul. Jadi beliau mantau lah kesana. Mantau. Ada 2 menteri tadi yang datang sama Pak Zulkifli Hasan. Oh, pikir Jul. Kipli juga namanya sama. Cuma beda nasib aja. Betul. Ada beberapa juga artis yang datang tadi ikut, ya kan. Tapi oleh reporter kita tadi ditanya soal PSSI justru, karena sedang hangat ya. Hangat-hangatnya. Karena beliau kemarin juga mendaftar didampingi Gibran, Raffi Ahmad, Kesang. Kesang. Agak mirip memang orang itu. Agak mirip. Jadi sering ketukar-tukar. Iya. Betul. Jadi Kesang itu pemilik Persis Solo. Iya, nah, barengan dengan Raffi Ahmad. Ada Atta Halilintar juga, banyak ya kan. juga di Pak Erik. Ya, karena dia yang menjadi sorotan itu karena dia bilang mau memperbaiki sepak bola Indonesia. Iya, kita yakin lah. Ya, membersihkan dari tangan-tangan kotor yang selama ini. Pak Erik ini sudah berterus terang memang. Betul. Kalau misalnya pemilihan ketua PSSI itu ada pakai cara-cara kotor nggak? Misalnya ada pakai nyorong dolar gitu. Ya, selamanya ada. Ada ya. Makanya tangan mana yang mau dibersihkan ini sekarang? Apa yang kanan, apa yang kiri. Gitu. Ya, memang sudah rahasia umum lah. Itu kita nggak usah bantah-bantahan lah. Memang kayak gitu kok, ya kan. Ada voter, 87 voternya. Iya, banyak juga. Jadi yang perlu dikasih suara itu 87 orang. Nanti 87 juga akan memberi suara. Oh iya. Calon ketum sekarang 5. Termasuk termasuk Lanyala. DPD. Ya, ketua DPD RI dan mantan ketua umum PSSI. Tadi ditanya ini oleh reporter kita, ada videonya waktu dia ditanya. Malah nanya sama wartawan dia. Apa harapan kalian? Wah, gitu. Ya, siram lah. Kayaknya ada gangguan sinyal ya. Jadi film Charlie Chaplin gitu. Gitu ya. Tapi tadi memang sudah secara terbuka lah mengakui untuk mencalonkan diri sebagai ketum gitu. Iya. Tapi dia tanya ke teman-teman wartawan, kira-kira harapan kalian apa? Gitu ya. Iya, semua sih harapannya mau sepak bola Indonesia bagus. Walaupun kalau aku kemarin sudah agak-agak pesimistis ya kan. Bagus nggak usah main bola aja ini, main lato-lato. Jago Indonesia kalau main lato-lato jago. Ada yang pala bisa awak pun tidur nggak tenang di rumah ya kan. Dari pagi ke pagi takut tuh. Aduh. Itu kalau ada kejuaraan dunia lato-lato Indonesia dulu juara. ada tahun 70. Tahu ya? Iya. Namanya kroket apa gitu. Tahun Knock, 70. Lupa saya namanya, tapi tahun 70-an dulu ada di. Juaranya orang Indonesia? Enggak. Kejuaraannya di kalah juga. Indonesia kayaknya nggak ikut ya. Enggak. Oh, waktu itu belum ini kayaknya belum. Tahun 70-an di luar negeri ya, di mana? Kanada atau mana gitu. Begitu ya. Ini tadi belum ya? Belum. Video Kita apa ya? Kita langsung ke reporter aja lah kalau gitu.
Wah, ya ini dia. Ini kayaknya Erik Erik Tahir. Erik Tahir. Selamat sore Bung Anil. Selamat sore Bang Atrai, Bang Agus. Waduh, makin nampak bersih semenjak apa nih ya? Ya ini tadi Pak Erik Thohir pertama ke Langkat itu dalam hal apa? Kemudian saat sesi wawancara itu apa kira-kira keterangannya soal pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI? Silakan Nil. Baik Bang, jadi meluruskan saja Bang. Jadi sebelumnya agenda beliau itu memang ke Langkat untuk menghadiri HUT Kabupaten Langkat yang ke-273 Bang. Namun karena perjalanan beliau menuju Langkat, jadi tadi dia sempat singgah ke Kota Binjai, tepatnya itu di Galeri UMKM yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Mengkiring, Kota Binjai Bang. Jadi beliau tadi sempat dia datang bersama Menteri Perdagangan itu Zulkifli Hasan, termasuk beberapa para artis itu seperti Eko Patrio, Uya Kuya, serta Pasha Ungu. Jadi tadi sempat kita wawancarai Bang terkait dirinya mencalonkan diri menjadi calon ketua umum PSSI, Erik Thohir Bang, seperti itu. Jadi memang dia mengatakan memang seperti beberapa waktu lalu yang kita lihat juga di media, dia sempat menyatakan memang untuk menjadi ketua umum ini memiliki nyali, seperti itu Bang. Jadi dia tadi sempat mengungkapkan memang semuanya itu memang sudah memiliki konsep di dalam perbaikan PSSI. Bahkan dia juga sudah bilang banyak teori-teori yang memang harus dikerjakan. Namun demikian dia tetap menegaskan bahwasanya harus memiliki nyali, seperti itu. Berulang kali dia mengatakan seperti itu Bang. Bahkan kita sempat menanyai tadi, bahkan dia sempat enggan sih sebenarnya untuk banyak berkomentar seperti itu. Sehingga tadi dia sempat menanyakan kepada media atau wartawan, apa sih harapannya ketika nanti dirinya terpilih menjadi ketua umum Bang, seperti itu. Jadi kawan-kawan sempat mengungkapkan bahwasanya yang pastinya itu Liga 2 dan Liga 3 kalau bisa itu segera diadakan kembali. Begitu juga dengan sepak bola Indonesia yang semakin berkembang dan maju. Begitu juga dengan beberapa seperti isu belakang ini tentang mafia sepak bola Bang, seperti itu Bang Ara dan Bang Agus. Iya, Pak Erik selalu ngomong soal nyali dari semalam soal nyali juga dia. Apa dia menganggap ada preman di PSSI? Ada preman di PSSI dan ketua sebelumnya nggak bernyali. Ada dijawab nggak? Nil. Namun sampai saat ini ia enggan Bang untuk menjelaskan lebih lanjut terkait itu Bang. Namun itu aja memang selalu ia ungkapkan bahwasanya untuk menjadi ketua umum PSSI pada periode 2023-2027 ini harus membutuhkan nyali, seperti itu Bang. Bukan nyala ya. Nyala Mataliti yang satu lagi. Itu kayaknya ada hubungannya juga ya, saingannya. Beda huruf A sama I aja. Ini nyali, sana nyala. Nel, ini bagaimana? Pak Erik kan ya walaupun tidak pernah diungkap ke media, tapi sudah menjadi semacam rahasia yang agak umum lah bahwa beliau ini akan maju juga sebagai salah satu kandidat dalam pemilu nanti. Kemungkinan sebagai wakil presiden. Ini bagaimana kalau dia terpilih jadi ketua PSSI? Bagaimana juga jadi wakil presiden nanti, kan pasti harus ada satu yang dilepas tuh, dan pasti ketua PSSI yang dilepas kan, nggak mungkin wapres. Itu nggak ada kalian singgung kah tadi? Kalau memang soal itu kita belum sampai ke sana memang. Aku tadi agak gentar kalian nanyanya pasti. Setelah tadi kita mengikuti kunjungan beliau di Binjai maupun di alun-alun Kota Stabat, memang berulang kali Bang itu disuarakan bahwasanya untuk pemilu 2024 termasuk PLT Bupati Langkat tadi menyuarakan siap mendukung Bang untuk Pak Erik Thohir untuk menjadi presiden di tahun 2024. Dan hal itu memang berulang kali diungkapkan oleh PLT Bupati Langkat Bang. Kalau Pak PLT dengan beberapa kayaknya kalau Pak PLT ini semua didukung ya. Asal jelas. Asal jelek. Iyalah. Aduh. Pak PLT kan pengen juga jadi definitif. Iya. Belum definitif sejauh ini, masih PLT ya. Didukung lah semua. Dia tadi sempat menyinggung juga Bang, mudah-mudahan dibilangnya kalau memang Pak Erik menang ini tadi kita sudah sempat
mengutip juga keterangan dari Pak PLT sendiri, dia memohon kalau bisa di tahun 2024 dia bukan jadi PLT lagi bang, tapi jadi bupati untuk harapannya bang. Iya, itulah. Ya kan kita perlu berdendang ya, kita dukung apa kan gitu. Tapi dukunglah kita. Gitulah bahasa-bahasa orang Sumatera ini kan ya kan. Iya kan. Istilahnya STM ya nih ya. Saling tolong menolong ya. Iya. Boleh. Oke, ada lagi bang. Nanti malam ya acara apanya nih? Yang dilangkat ya nanti nih? Malam ya bang, sudah puncaknya. Nanti malam itu ada beberapa artis termasuk Pasha Ungu bang, dan Leodra Ginting. Iya. Leodra. Coba dipantau nih, mana tahu Pak PLT nanti duet sama Pasha Ungu ya. Minta dukung juga. Dukung. Ya mungkin itu saja nih. Iya. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kiranya bisa dipantau nanti acara puncak dari kegiatan UMKM di Binjai. Ya. Baik bang, Ya. selamat sore bang Arai, bang Agus. Ya. Nah itu tadi dari Anil ya, ternyata memang bukan di Langkat tapi di Binjai, singgah ke UMKM, acara UMKM di Binjai. Ada Pasha Ungu dan Pak Jul ya. Pak Jul. Pan semua ya kayaknya. Pan semua kayaknya. Iya. Satu lagi Kopatrio tadi. Kopatrio, Pasha Ungu sama Pak Jul. Kayaknya merapat ke PAN enggak? Iya bisa jadi. Kalau sekarang ini dekat-dekat pemilu nih apapun Iya, kita apa umumkan nih? ke situ bisa ya. Karena ada flyernya juga kan. Mana? Flyernya saya lihat semalam jasnya itu Biru. serba biru semua. Saya kira anak umsum. Biru ya. Kita juga biru. Iya. Memang kemarin. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama menyangkut masalah adanya pelaporan, adanya akun TikTok. Akun TikTok apa nanti tadi namanya lupa kita. Dianggap Sedap namanya itu. Idaman Mamamu 002. Ini dianggap menghina Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dengan membuat semacam reaction istilahnya. Kalau video itu video reaction kan. Betul. Jadi dari videonya Ibu Mega yang salahnya itu diambilnya dari punya kita juga. Oh iya. Iyalah. Ada kalimat kasar juga. Ada kalimat kasar. Sebenarnya dia melontar kritik ya, melontar kritik secara sarkastis. Ada memang itu genrenya itu ada kritik yang sarkastis, tapi sayangnya dia menggunakan kata-kata yang sangat kasar di situ gitu ya. Sebanyak 3 kali ya, di depan sekali, di belakang 2 kali. Nah, kayak pakai apa gitu ya? Kol-kolan. Wah, gitu kan. Jadi dianggap satu penghinaan gitu. Iya, dan dilaporkan ke Polda Sumut. Itu kenapa dilaporkan ke Polda Sumut? Karena diketahui bahwa pemilik akun ini adalah orang Medan. Dan juga tadinya ternyata sudah diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pencurian ya, sepeda motor yang kian marak. Saya melihat ada semacam komplotan ini bang. Kemarin di masjid-masjid juga main, ada yang bawa senjata tajam gitu kan. Kayaknya mulai marak aksi-aksi pencurian, dan kita berharap ini kepada masyarakat ya, namanya kita berusaha berikhtiar tetap untuk bawa kunci ganda gitu. Kalau bisa kalau bawa rantai. Iya betul. Kalau misalnya ada kan di parkiran masjid biasa ada semacam tiang untuk ini. Biasa untuk ngikat kuda dulu. Iya, kalau zaman-zaman dulu. Iya, sekarang kan untuk dipasang rantai biasa. Makanya kalau ada cakram di double, rantai aja sekalian. Karena ngeri memang zaman sekarang, dan pelakunya nekat-nekat. Iya, aku di rumah memang ada ditaruh seperti itu, kasih rantai. Ditengah orang pun cuek aja lah kita ya kan. Yang penting aman. Mungkin norak kali ke kereta gitu aja di rantai-rantai yang nggak apa-apa ya kan. Iya, demi keamanan. Ikhtiar. Kalau udah kayak gitu dicuri orang juga ya udahlah. Kemana mau gitu kan? Penting kita udah berusaha. Kunci tiba-tiba hilang itu memang. Tahu-tahu besok pagi tengok tinggal rodanya, dibuka
Dibuka, diangkat mesinnya semua kan, rodanya ditinggal. Bisa itu aja seperti itu. cerita kan Cerita gitu. ya, udahlah apa boleh buat. Memang sudah terlalu apa tadi gabut. Memang pelakunya sudah terlalu gabut. Gabut sehingga main babat aja ya kan. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut Pak kunjungan Erick. Pak Erick Thohir. Iya. Ketika ditanya soal pencalonannya menjadi ketua umum PSSI, beliau balik bertanya dan kerap menyebut soal nyali. Bukan nyala. Bukan nyala. Karena nyala kan saingannya Iya, ya. kompetitor terdekat, ya kan. Entah menang nih. Iya, kalau nggak tahu nyalanya. juga lah. Iya, Tergantung. karena ini ya kalau dari ini sebelumnya pernah kita bahas juga di acara kita yang khusus sepak Iya, bola sepak Tebas bola. ya. Jadi nanti pemilihan itu ada komite namanya komite pemilihan. Oh. Ada dewan pertimbangan pemilihan seperti itulah. Banyak ya. Kan? Banyak. Ada terpilih sudah kalau tidak salah 9 atau 10 orang. Itu. Nah, jadi nanti yang memimpin rapat untuk pemilihan ya orang ini. Komite itu ya. Nah, dan ternyata orang komite ini Orang-orangnya yang lama. dia Oh, semua. menang lah, bisa lah. Untuk nyeting-nyeting tatip kan bisa. Iya, tatipnya. Tergantung voter sekarang Iya, kan. betul. Apakah voters mau memilih Pak Erick atau mau memilih Pak Nyala, Nyala atau justru calon-calon lain, Calon gitu lain. ya, yang mungkin bisa saja jadi pajangan atau apa gitu ya. Ya, itu 3 berita yang bisa Iya. kami sampaikan untuk sore hari ini. Seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini saya sedikit saja ingin menyampaikan satu semacam ada kasus yang tadi saya sebutkan ke Abang. Kebetulan ada teman kita di Majalengka, kebetulan jauh ini. Majalengka. Jadi Jawa Barat kemarin ya? kemarin ada vokalis dari band punk ya, Bang Andi Brilian atau yang biasa disapa Gundil, itu dibacoki oleh seseorang dan patut diduga saat kejadian Oknum, ya? itu ada melibatkan oknum begitu. Ya. Memang saat kasus ini bergulir, Polres Majalengka mengatakan tidak ada oknum yang terlibat, katanya begitu. Statement Polres Majalengka itu disampaikan ke media setelah kabarnya pihak Kodim dan polisi militer datang koordinasi ke Polres gitu. Jadi menurut penuturan Bang Gondil sendiri ketika saya hubungi dari sini, itu memang ada diduga melibatkan oknum begitu, dan saat kejadian oknum itu menggunakan baju dinas gitu, dan dia sempat kabarnya itu dadanya itu ditodong pakai sangkur, dan saat berkelahi itu yang satu lagi mengambil sangkur si oknum, baru menebas-nebaskan kepala Mas Gondil itu. Berarti 2 orang. Ya. Dua-duanya oknum. Enggak, yang satu. Oh, yang satu. Nah, ini yang menjadi sorotan sebenarnya, oknumnya ini namanya jadi sedikit agak kabur gitu, karena kemarin saya kontak juga pengacaranya Mas Ibnu. Jadi Mas Ibnu bilang memang dia belum melaporkan oknum itu ke Denpom atau Subdenpom. Jadi kabarnya hari Kamis mau melapor, ya mudah-mudahan teman-teman punk rock di Indonesia dimanapun berada bisa mengawal kasus inilah, karena Mas Gondil ini juga teman-teman kita, dan ini juga perlu perlu dikawal, jangan hanya ketika melihat mic marginal gitu ya. Jadi tadi saya diskusi dengan abang-abang saya juga sesama punk rock. Jadi di marginal? Bukan. Bukan. Di Medan. Kenapa ketika Mike ikut acaranya PDIP, teman-teman punk rock ribut gitu. Tapi ketika ada temannya dianiaya, teman-teman punk rock diam aja. Nah, ini kan harusnya yang seperti ini harusnya kita sama-sama solid gitu ya, sama-sama bisa mengawal ini, karena kasihan nih Mas Gundil, karena Gundil ini di desanya sana ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Teringatnya ini dianiaya kenapa? Ini buntut persoalan lama gitu Bang. Jadi waktu itu dia pernah terlibat persoalan dengan namanya JK. JK yang itu bukan ya. Jadi setelah cekcok, Mas Gondil ini sempat dianiaya, tapi dia nggak mau melawan. Terus
si pelaku ini kan capek ya, udah gebuki Mas Gondil, badannya kan besar. Udah, kita duel aja, saya nggak lapor polisi katanya. Oh betul ya kata Mas Gondil. Dimainkan, kalah, tumbang. Jadi Mas JK ini katanya melapor waktu itu. Akhirnya sama-sama melapor di tahun 2020. Itu kasusnya katanya nggak ngelapor, tapi ternyata ngelapor. Iya, nah itu Mas Gondil ini sebenarnya dia sudah tahu, karena sebagai seorang pangrok dia apalah daya menghadapi orang yang punya koneksitas gitu kan. Nah, setelah kasus termasuk pejabat juga nih. Perangkat desa katanya. Perangkat desa. Ya, pejabat kabarnya, juga itu pejabat. Tingkat bawah. Kabarnya. Jadi setelah kasus itu 2020, terus kemudian kemarin sekitar 1 minggu lalu dia lagi duduk di alun-alun di kawasan Majalengka, dia didatangi itu 2 orang. Oknum itu. Orang laki-laki yang masih ada hubungan kedekatan dengan Mas JK inilah. Jadi yang 2 orang ini kakak beradik yang mukulin. Jadi salah satu dari mereka ini kabarnya patut diduga merupakan oknum begitu. Nah, yang kita sayangkan oknum ini gimana penanganannya begitu. Nah, ini yang harus kita soroti sebenarnya, kenapa kok oknum bisa semena-mena gitu ya. Ini saya bukan ngarang-ngarang ya, karena saya sudah langsung kontak, walaupun saya di Medan, Mas Gondil di Majalengka, kita saling kontak karena merasa saya berempati. Satu komunitas juga. Iya, jadi mudah-mudahan teman-teman komunitas pangrok bisa sama-sama mengawal ini agar kasusnya juga bisa berjalan dengan dengan sebagaimana mestinya gitu. Dan seadil-adilnya. Iya, dan mudah-mudahan nanti siapa saja yang terlibat dalam perkara ini bisa dituntut sesuai perbuatannya, dan oknumnya juga bisa diberikan hukuman yang setimpal, kan gitu ya kan. Kan bisa saja nanti oknum ini juga bisa dijerat barangkali pasal percobaan pembunuhan kan gitu, karena sudah melukai. Kalau dia sudah melukai bagian-bagian vital kan berarti sudah ada memang mau menghabisi begitu, dan sudah membawa senjatanya. Iya gitu, pakai baju dinas lagi kan, katanya begitu kata beliau itu kan korban, bukan sekedar untuk menakut-nakuti. Bukan. Kalau pakai bagian dinas saja tapi tidak membawa senjata, itu mungkin bisa aja nakut-nakuti kan. Gitu. Nah, tapi kalau sudah membawa itu ngapain dia bawa itu? Dan mengancam lagi begitu. Harapan saya itu mudah-mudahan teman-teman pangrok dimanapun berada yang menyaksikan nanti video ini bisa sama-sama mengawal kasusnya Mas Gondil ini ya. Andi Berlian atau Gondil Kamerats gitu. Bandnya Kamerat. Iya. Jadi mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sesungguhnya itu hanya kesilapan saja, Bang. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Medan.